Aku menangis saat melihat saldo tabunganku hampir habis. Uang yang kukumpulkan selama 7 tahun bekerja ternyata menghilang sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuanku. Yang membuatku lebih sakit, pelakunya bukan orang asing. Bukan penipu. Bukan pencuri yang masuk malam-malam. Melainkan ibu mertuaku sendiri. Dan iparku. Mereka mengira aku tidak akan pernah tahu. Mereka mengira aku akan terus diam. Tapi malam itu, aku menemukan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Dan sejak saat itu, aku mulai menyiapkan balasan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis di kolom komentar kalian berasal dari kota mana. Dan menurut kalian, jika keluarga sendiri mengkhianati kepercayaan kita, apakah mereka masih pantas dimaafkan? Tabungan yang kukumpulkan selama 7 tahun mulai menghilang. Namaku Sekar Larasati. Kalau ada satu hal yang paling kubanggakan dalam hidupku, itu bukan perhiasan, bukan mobil, bukan juga jabatan, melainkan sebuah rekening tabungan sederhana yang selama bertahun-tahun kuisi sedikit demi sedikit. Setiap rupiah di dalam rekening itu memiliki cerita. Ada uang lembur yang kukumpulkan saat teman-temanku sudah pulang dan beristirahat. Ada bonus tahunan yang tidak pernah kugunakan untuk berlibur. Ada juga hasil menjual beberapa perhiasan milik pribadi yang kusimpan sejak sebelum menikah. Selama 7 tahun aku bekerja. Selama 7 tahun aku menahan keinginan membeli banyak hal. Karena aku memiliki satu mimpi. Aku ingin membeli rumah. Rumah kecil yang benar-benar menjadi milikku dan suamiku. Rumah yang tidak membuatku harus tinggal bersama keluarga besar. Rumah yang penuh ketenangan. Aku selalu membayangkan suatu hari nanti aku dan suamiku, Bagas Prasetyo, duduk di teras rumah itu sambil menikmati sore. Mimpi sederhana, tapi untukku sangat berharga. Dan karena itulah aku menjaga tabungan itu seperti menjaga masa depanku sendiri. Aku tidak pernah sembarangan menggunakan uang tersebut. Bahkan Bagas pun tahu betapa pentingnya rekening itu bagiku. Awalnya aku percaya penuh kepada suamiku. Aku percaya karena selama ini dia terlihat baik. Tidak sempurna memang, tapi aku merasa dia adalah orang yang bisa kuandalkan. Begitu juga dengan keluarga mertuaku. Ibu mertuaku, Sumarni, dan adik iparku, Wulan Kartika. Meski kadang mereka suka ikut campur urusan rumah tangga kami, aku selalu berusaha menghormati mereka. Aku berpikir keluarga adalah keluarga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang yang paling sering duduk satu meja denganku justru akan menjadi sumber luka terbesar dalam hidupku. Hari itu semuanya dimulai. Sore yang awalnya terasa biasa saja. Aku baru pulang kerja. Tubuhku lelah. Pikiranku penuh dengan target kantor yang belum selesai. Seperti biasa, aku membuat teh hangat lalu duduk di ruang keluarga. Sambil menunggu makan malam, aku membuka aplikasi mobile banking. Aku hanya ingin memeriksa saldo tabunganku. Kebiasaan kecil yang sering kulakukan. Namun beberapa detik kemudian, jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku mengernyit. Lalu membuka riwayat transaksi. Kemudian membukanya lagi. Dan lagi. Karena aku merasa ada yang aneh. Sangat aneh. Saldo tabunganku berkurang. Tidak banyak. Tapi cukup membuatku bingung. 3 juta rupiah. Aku mencoba mengingat-ingat. Apakah ada pembayaran yang kulupakan? Apakah ada transfer yang pernah kulakukan? Namun semakin kuingat, semakin aku yakin. Aku tidak pernah mengambil uang itu. Tidak pernah. Aku langsung mengecek mutasi rekening. Dan di sana tercatat sebuah transaksi penarikan tunai. Tanganku mulai dingin.
Karena aku sama sekali tidak merasa pernah menarik uang tersebut. Mungkin kesalahan sistem. Mungkin. Aku mencoba menenangkan diri. Namun entah kenapa perasaanku mulai tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Saat itulah Bagas pulang kerja. Dia masuk rumah sambil melepas sepatu. Melihatku yang sedang duduk diam menatap ponsel. "Kok serius banget?" tanyanya sambil tersenyum. Aku langsung menunjukkan layar ponsel. "Mas," kataku. "Aku merasa ada transaksi yang gak aku lakukan." Bagas melihat layar itu sekilas. Lalu mengangguk pelan. "Ah, paling salah lihat." Jawaban itu terdengar terlalu cepat. Terlalu santai. Padahal biasanya kalau ada masalah keuangan dia cukup perhatian. Aku menatapnya. Tapi aku yakin gak pernah ambil uang ini. Bagas langsung mengambil segelas air. Lalu berkata tanpa menatapku. "Nanti dicek lagi aja." Aneh. Sangat aneh. Karena biasanya dia akan ikut membantu memeriksa. Namun kali ini dia justru terlihat ingin mengakhiri pembicaraan secepat mungkin. Malam itu aku sulit tidur. Perasaanku terus tidak tenang. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin aku lupa. Mungkin memang ada transaksi yang tidak kuingat. Namun keesokan paginya, perasaan buruk itu justru semakin kuat. Saat sedang bersiap berangkat kerja, aku kembali membuka aplikasi bank. Dan kali ini, tubuhku langsung membeku. Karena ada transaksi baru. Penarikan tunai lagi. Jumlahnya lebih besar. 5 juta rupiah. Aku hampir menjatuhkan ponselku. Napas mulai terasa berat. Karena sekarang aku tahu. Ini bukan kesalahan sistem. Ini bukan karena aku lupa. Seseorang benar-benar mengambil uang dari rekeningku. Dan yang paling membuatku takut, orang itu memiliki akses ke tabungan yang selama ini kujaga mati-matian. Aku langsung menoleh ke arah lemari tempat menyimpan dokumen penting. Jantungku berdetak semakin kencang. Karena tiba-tiba aku teringat satu hal. Satu hal yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Beberapa tahun lalu, aku pernah membuat kartu ATM cadangan. Dan hanya ada beberapa orang yang tahu keberadaannya. Saat membuka laci penyimpanan, tanganku mulai gemetar. Karena tempat kartu ATM itu kosong. Benar-benar kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di dalam keluargaku sendiri. Kartu ATM cadangan itu hilang. Aku berdiri mematung di depan lemari. Tanganku masih memegang laci yang terbuka. Namun pikiranku seperti berhenti bekerja. Tempat kartu ATM cadangan itu kosong. Benar-benar kosong. Padahal aku sangat yakin terakhir kali melihatnya masih ada di sana. Selama bertahun-tahun kartu itu tidak pernah kugunakan. Aku hanya menyimpannya untuk keadaan darurat. Bahkan aku hampir lupa kalau kartu itu masih ada. Tapi sekarang, kartu itu menghilang. Dan bersamaan dengan itu, uang dalam tabunganku mulai berkurang. Tubuhku langsung terasa dingin. Karena untuk pertama kalinya aku mulai takut. Sangat takut. Bukan karena jumlah uangnya. Melainkan karena seseorang yang mengambil uang itu kemungkinan berada sangat dekat denganku. Sangat dekat. Aku segera menutup laci. Lalu mencoba menenangkan diri. Mungkin aku salah menyimpan. Mungkin kartu itu ada di tempat lain. Aku mulai membongkar seluruh isi lemari. Map dokumen. Buku tabungan. Berkas pekerjaan. Kotak perhiasan. Semuanya kuperiksa satu persatu. Namun hasilnya sama. Kartu itu tidak ada. Air mataku mulai menggenang. Karena aku tahu. Ini bukan lagi perasaan curiga. Ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Saat itulah Bagas keluar dari kamar mandi. Dia terlihat santai seperti biasa. Sementara aku berdiri dengan wajah pucat. "Mas," panggilku. Bagas menoleh. "Ada apa?" Aku mengangkat laci yang tadi kubongkar. Kartu ATM cadanganku hilang.
Wajah Bagas langsung berubah sepersekian detik. Sangat cepat. Namun cukup membuatku menyadarinya. Ada sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Apa? Tanyanya. Kartu ATM cadangan. Kataku. Nggak ada. Bagas terdiam sesaat. Lalu tertawa kecil. Mungkin kamu lupa nyimpan. Jawaban itu membuat dadaku semakin sesak. Karena itu jawaban yang sama seperti kemarin. Selalu dianggap lupa. Selalu dianggap salah lihat. Padahal aku tahu apa yang kulihat. Aku nggak lupa. Kataku pelan. Bagas menghela napas. Ya nanti dicari lagi. Kemudian dia mengambil tas kerjanya. Dan pergi begitu saja. Tanpa membantu. Tanpa bertanya lebih jauh. Tanpa terlihat khawatir. Aku berdiri memandangi pintu yang baru saja tertutup. Dan entah kenapa, perasaan tidak nyaman terhadap suamiku mulai muncul. Perasaan yang selama ini tidak pernah ada. Siang harinya aku tidak bisa fokus bekerja. Pikiranku terus kembali ke rekening tabungan, ke kartu ATM yang hilang, dan ke sikap Bagas yang terasa berbeda. Saat jam istirahat tiba, aku memutuskan pergi ke bank. Aku ingin meminta riwayat transaksi lebih lengkap. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di bank, aku langsung mengambil nomor antrean. Jantungku berdebar sepanjang menunggu. Karena ada bagian dari diriku yang berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Namun saat petugas bank memberikan print mutasi rekening, harapan itu langsung hancur. Karena transaksi penarikan itu bukan hanya 2 kali. Melainkan sudah terjadi selama beberapa bulan. Mataku membelalak. Tanganku mulai gemetar. 1 juta. 2 juta. 3 juta. 5 juta. Nominalnya berbeda-beda. Dilakukan sedikit demi sedikit. Seolah pelakunya sengaja agar tidak terlalu mencolok. Aku langsung menghitung totalnya. Dan saat angka akhirnya muncul, napas terasa sesak. Hampir 100 juta rupiah. Hampir 100 juta. Air mataku langsung jatuh. Karena uang itu bukan uang biasa. Itu hasil bertahun-tahun menabung. Itu uang masa depanku. Itu uang rumah impianku. Dan sekarang, sebagian besar sudah hilang. Petugas bank menatapku dengan prihatin. Ibu baik-baik saja? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Meskipun sebenarnya aku hampir tidak mampu berbicara. Saat itulah aku meminta satu hal. Apakah bisa diketahui penarikan dilakukan di mana? Petugas memeriksa data. Kemudian memberikan informasi lokasi ATM. Aku langsung membacanya. Dan semakin lama melihat daftar lokasi itu, semakin cepat jantungku berdetak. Karena beberapa lokasi sangat familiar. Sangat familiar. Lokasi yang sering dikunjungi seseorang. Seseorang yang tinggal serumah denganku. Aku mencoba mengusir pikiran itu. Namun semakin keras aku menolak, semakin kuat dugaan tersebut muncul. Malam harinya aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara tawa dari ruang keluarga. Bu Sumarni sedang mengobrol dengan Wulan. Mereka terlihat sangat bahagia, sangat santai. Dan entah kenapa, aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Tas baru yang dipakai Wulan, gelang emas baru di tangan Bu Sumarni, ponsel terbaru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dulu aku mengira semuanya dibeli dari uang mereka sendiri. Namun sekarang, pikiran lain mulai muncul. Pikiran yang membuatku takut. Saat aku hendak masuk kamar, sebuah kalimat dari Wulan membuat langkahku berhenti. Untung banget ya, Bu. Katanya sambil tertawa kecil. Bu Sumarni ikut tersenyum. Iya. Kalau enggak, mana mungkin bisa beli secepat ini? Mereka tidak menyadari aku berdiri di dekat pintu. Dan entah kenapa, kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bahwa hilangnya uang itu mungkin bukan kebetulan.
Dan mungkin, pelakunya sedang tertawa di ruang keluarga rumahku sendiri. Aku mulai menyelidiki keluargaku sendiri. Malam itu aku tidak langsung masuk kamar. Aku berdiri beberapa saat di dekat lorong rumah, berusaha memastikan apakah aku salah dengar atau tidak. Namun suara tawa Bu Sumarni dan Wulan masih terdengar. Mereka terlihat sangat santai, sangat bahagia, seolah tidak ada masalah apapun. Sedangkan aku merasa seperti sedang berdiri di atas tanah yang mulai retak. Karena semakin banyak hal yang terlihat aneh, semakin banyak hal yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Aku masuk ke kamar dengan langkah pelan. Bagas sudah ada di dalam. Dia sedang memainkan ponselnya. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang sedang menghadapi masalah. Tidak ada tanda-tanda seseorang yang istrinya baru kehilangan hampir 100 juta rupiah. Dan entah kenapa, pemandangan itu membuat hatiku semakin sakit. "Mas," panggilku pelan. Bagas menoleh. "HM." Aku duduk di tepi ranjang, lalu menatapnya. Kalau misalnya ada orang yang ambil uang dari rekeningku tanpa izin. Bagas langsung terdiam, hanya sesaat. Namun aku melihatnya. Aku benar-benar melihatnya. Tatapan gugup yang muncul sepersekian detik. "Loh, kenapa ngomong begitu?" tanyanya. Aku mencoba tersenyum. "Ya cuma nanya." Bagas langsung mengalihkan pandangan. "Jangan mikir yang aneh-aneh." Lalu kembali melihat ponselnya. Dan lagi-lagi, dia mengakhiri pembicaraan. Aku menunduk. Karena semakin lama, sikap suamiku semakin membuatku takut. Malam itu aku membuat keputusan. Aku tidak akan menuduh siapapun. Belum. Tapi aku juga tidak akan diam. Aku harus mencari tahu sendiri. Aku harus menemukan kebenarannya. Apapun risikonya. Keesokan harinya aku kembali ke bank. Kali ini aku meminta informasi lebih rinci mengenai transaksi penarikan. Manajer bank yang bernama Pak Rudi menerima permintaanku dengan baik. Beliau melihat wajahku yang tegang. Kemudian berkata pelan, "Bu Sekar, apakah ada kemungkinan kartu ATM digunakan orang lain?" Aku langsung terdiam. Karena itulah pertanyaan yang selama ini terus berputar di kepalaku. "Ada," jawabku pelan. "Tapi saya belum yakin siapa." Pak Rudi mengangguk. Kemudian mulai memeriksa data transaksi. Beberapa menit berlalu. Dan semakin lama beliau memeriksa, ekspresinya semakin serius. Jantungku mulai berdebar. Sangat kencang. Sampai akhirnya beliau mengangkat kepala. Sebagian besar transaksi dilakukan di mesin ATM yang sama. Aku langsung menegakkan tubuh. "Di mana?" Beliau menunjukkan alamatnya. Dan saat membaca lokasi tersebut, tubuhku langsung membeku, karena ATM itu berada tidak jauh dari rumah mertuaku. Sangat dekat, bahkan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Aku langsung kehilangan kata-kata, karena semakin banyak petunjuk yang mengarah ke satu tempat, satu lingkungan, satu rumah. Rumah tempat aku tinggal sekarang. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku kacau. Aku mencoba mengingat banyak hal. Dan tiba-tiba sebuah kenangan muncul. Beberapa bulan lalu, Wulan pernah meminta bantuan kepadaku. Dia mengaku sedang kesulitan keuangan. Suaminya memiliki banyak utang. Saat itu aku menolak meminjamkan uang dalam jumlah besar. Bukan karena pelit. Melainkan karena tabunganku memang sudah memiliki tujuan. Aku ingin membeli rumah. Aku masih ingat wajah Wulan saat itu. Dia tersenyum. Tapi senyum itu terlihat dipaksakan. Dan sekarang, kenangan itu muncul kembali. Membuat hatiku semakin tidak tenang. Saat tiba di rumah, aku sengaja memperhatikan segala sesuatu lebih teliti. Dan semakin aku memperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Wulan yang dulu sering mengeluh tidak punya uang kini memakai barang-barang baru. Tas baru, sepatu baru, perhiasan baru.
Bahkan ponselnya juga baru. Sedangkan Bu Sumarni, beliau juga terlihat jauh lebih sering berbelanja. Hal-hal yang dulu tidak pernah kupikirkan kini terasa mencurigakan. Namun aku masih belum memiliki bukti. Aku membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, jauh lebih kuat. Malam harinya aku membuka kembali mutasi rekening. Satu persatu transaksi kuperiksa. Sampai akhirnya mataku berhenti pada satu tanggal. Tanggal yang membuatku membeku. Karena pada hari itu aku sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Dan penarikan terbesar terjadi tepat pada hari tersebut. 8 juta rupiah. Aku mencoba mengingat-ingat. Hari itu aku berada ratusan kilometer dari rumah. Artinya, sudah pasti bukan aku yang mengambil uang itu. Sudah pasti. Jantungku semakin berdebar. Karena sekarang aku memiliki kepastian. Seseorang memang menggunakan kartu ATM milikku. Dan seseorang itu tahu kapan aku tidak berada di rumah. Saat itulah sebuah pesan masuk dari Pak Rudi. Aku segera membukanya. Dan isi pesan itu membuat seluruh tubuhku langsung dingin. Karena pihak bank menemukan rekaman CCTV dari salah satu transaksi. Rekaman yang mungkin bisa menunjukkan wajah orang yang mengambil uangku. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Tanganku mulai gemetar. Karena aku sadar. Besok aku mungkin akan melihat wajah pengkhianat itu untuk pertama kalinya. Dan entah kenapa, aku sudah memiliki firasat buruk tentang siapa orangnya. Wajah di CCTV itu membuat darahku serasa berhenti mengalir. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Ponselku terus berada di samping bantal. Pesan dari Pak Rudi terus terbayang di kepalaku. Pihak bank menemukan rekaman CCTV. Rekaman yang mungkin akan menjawab semua pertanyaanku. Siapa yang mengambil uangku? Siapa yang menggunakan kartu ATM cadangan itu? Siapa yang diam-diam menguras tabungan yang kukumpulkan selama bertahun-tahun? Dan semakin malam berlalu, semakin kuat perasaan takut di dalam dadaku. Karena entah kenapa, aku mulai merasa aku tidak akan menyukai jawabannya. Sama sekali tidak. Pagi harinya aku berangkat lebih awal ke bank. Sepanjang perjalanan tanganku terasa dingin. Jantungku berdebar tanpa henti. Bahkan beberapa kali aku harus menarik napas panjang agar tidak panik. Sesampainya di bank, Pak Rudi sudah menungguku. Beliau mempersilahkanku masuk ke ruangannya. Wajahnya terlihat serius. Dan itu membuatku semakin tegang. Bu Sekar, katanya pelan. Sebelum melihat rekaman ini, saya harap ibu tetap tenang. Kalimat itu membuat perutku terasa mual. Karena biasanya orang hanya mengatakan hal seperti itu saat kabarnya buruk. Sangat buruk. Aku mengangguk pelan. Pak Rudi kemudian memutar rekaman dari layar komputer. Awalnya terlihat suasana ATM seperti biasa. Beberapa orang datang dan pergi. Lalu waktu pada layar bergerak. Sampai akhirnya muncul seseorang yang mengenakan masker, topi, dan kacamata. Aku langsung menahan napas. Karena orang itu tampak sengaja menyembunyikan identitasnya. Dia berdiri di depan mesin ATM. Memasukkan kartu. Kemudian melakukan transaksi. Tanganku mulai gemetar. Karena aku tahu. Inilah orang yang mengambil uangku. Namun wajahnya masih belum terlihat jelas. Rekaman terus berjalan. Sampai akhirnya orang tersebut selesai. Lalu berbalik. Dan saat itulah, maskernya sedikit bergeser. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku membeku. Karena aku mengenali wajah itu. Aku sangat mengenalinya. Wulan, adik iparku. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Air mata mulai menggenang. Bukan karena terkejut. Karena sebenarnya aku sudah curiga. Namun melihat kenyataannya secara langsung terasa berbeda. Sangat berbeda. Lebih menyakitkan. Jauh lebih menyakitkan. Wulan. Bisikku pelan. Pak Rudi menatapku dengan prihatin. Sedangkan aku hanya bisa menatap layar. Tidak percaya.
Tidak ingin percaya. Namun kenyataan tetaplah kenyataan. Wulan memang pelakunya. Dan saat itulah aku berpikir semuanya sudah jelas. Ternyata aku salah. Karena rekaman berikutnya justru jauh lebih mengejutkan. Pak Rudi membuka data transaksi lain. Tanggal berbeda. Lokasi berbeda. Nominal berbeda. Namun masih menggunakan kartu ATM milikku. Perhatikan baik-baik. Katanya. Aku kembali melihat layar. Dan beberapa detik kemudian, tubuhku langsung terasa lemas. Karena kali ini yang muncul bukan Wulan, melainkan Bu Sumarni. Ibu mertuaku sendiri. Air mataku langsung jatuh. Satu persatu. Tanpa bisa kutahan. Karena sekarang semuanya sudah jelas. Mereka berdua terlibat. Mereka berdua menggunakan uangku. Mereka berdua menguras tabunganku. Dan mereka melakukannya selama berbulan-bulan. Selama aku bekerja keras. Selama aku menabung. Selama aku percaya kepada mereka. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa sesak. Sangat sesak. Karena rasa sakit terbesar bukan berasal dari kehilangan uang. Melainkan kehilangan kepercayaan. Saat itulah Pak Rudi kembali membuka dokumen lain. Masih ada satu hal lagi, Bu? Katanya. Aku langsung menatapnya. Dan entah kenapa, aku mulai takut mendengar kelanjutannya. Sangat takut. Karena rasanya kenyataan sudah cukup buruk. Namun ternyata belum. Belum sama sekali. Pak Rudi menunjukkan daftar transaksi yang lebih rinci. Lalu menunjuk beberapa penarikan dengan nominal besar. Transaksi-transaksi ini tidak dilakukan oleh dua orang tadi. Aku langsung membeku. Apa? Kalau bukan Wulan? Kalau bukan Bu Sumarni? Lalu siapa? Pak Rudi menarik napas pelan. Kemudian memutar rekaman CCTV lainnya. Dan saat wajah orang ketiga itu muncul, seluruh dunia serasa runtuh di hadapanku. Karena orang itu adalah satu-satunya orang yang selama ini masih ingin ku percaya. Bagas. Suamiku sendiri. Tanganku langsung kehilangan tenaga. Ponsel terjatuh dari genggaman. Air mata mengalir semakin deras. Karena kini aku sadar. Aku bukan sedang menghadapi satu pengkhianat. Aku sedang menghadapi seluruh keluarga yang selama ini kuanggap rumah. Dan yang lebih mengerikan, aku belum tahu alasan sebenarnya mereka melakukan semua ini. Orang yang paling kupercaya ternyata ikut mengambil uangku. Aku tidak tahu bagaimana caranya keluar dari bank hari itu. Kakiku terasa lemas. Pikiranku kosong. Dan dadaku terasa sesak seperti ditimpa sesuatu yang sangat berat. Karena rekaman CCTV itu terus berputar di kepalaku. Wulan, Bu Sumarni, dan Bagas. 3 orang. 3 orang yang setiap hari berada di sekelilingku. 3 orang yang selama ini kuanggap keluarga. Dan ketiganya ternyata terlibat dalam hilangnya tabunganku. Air mataku terus jatuh sepanjang perjalanan pulang. Beberapa orang mungkin berpikir aku menangis karena uang. Tapi sebenarnya bukan itu. Aku menangis karena kepercayaan. Karena selama bertahun-tahun aku memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Aku membantu saat mereka kesulitan. Aku tidak pernah menghitung berapa kali aku mengalah. Aku tidak pernah menghitung berapa banyak yang sudah kuberikan. Dan ternyata, mereka membalas semuanya dengan cara seperti ini. Saat sampai di rumah, aku tidak langsung masuk. Aku duduk di dalam mobil beberapa menit. Berusaha menenangkan diri. Karena jika aku masuk sekarang, aku takut tidak bisa mengendalikan emosiku. Aku takut menangis di depan mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin terlihat lemah. Tidak lagi. Saat akhirnya masuk ke rumah, aku melihat Wulan sedang duduk santai di ruang keluarga. Tangannya memegang ponsel baru. Ponsel yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia tertawa sambil menonton video. Sangat santai. Seolah hidupnya baik-baik saja. Seolah tidak ada rahasia besar yang sedang disembunyikannya. Saat melihatku,
Dia langsung tersenyum. Mbak Sekar udah pulang. Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sulit membalas senyum itu. Karena sekarang aku tahu siapa dia sebenarnya. Namun aku tetap menahan diri. Aku belum ingin membuka semuanya. Belum. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin tahu alasan mereka. Dan yang paling penting, aku ingin tahu seberapa jauh pengkhianatan ini berjalan. Malam harinya aku mulai memperhatikan mereka lebih teliti. Dan semakin aku memperhatikan, semakin banyak hal yang membuatku sakit hati. Bu Sumarni memakai gelang emas baru, kalung baru, tas baru. Sedangkan beberapa bulan lalu beliau sering mengeluh tidak punya uang. Wulan juga berubah. Barang-barang yang digunakannya semakin mahal. Bahkan beberapa kali dia mengunggah foto makan di restoran yang tidak murah. Padahal sebelumnya dia selalu mengeluh tentang kondisi keuangannya. Aku mulai menghitung semuanya. Dan setiap hitungan membuat dadaku semakin sesak. Karena uang yang hilang dari rekeningku seolah berubah menjadi barang-barang yang sekarang mereka nikmati. Aku masuk kamar lebih awal malam itu. Namun tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan satu pertanyaan. Kenapa? Kenapa mereka melakukan ini? Kenapa mereka tidak meminta langsung kepadaku? Kenapa harus mencuri? Saat itulah Bagas masuk ke kamar. Melihatku yang masih terjaga. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku menggeleng. Lalu menatapnya. Sangat lama. Dan entah kenapa, dia terlihat tidak nyaman. Mas, kataku pelan, kalau seseorang mengkhianati kepercayaan kita. Bagas langsung berhenti bergerak. Hanya sesaat. Tapi aku melihatnya. Apa? Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. Menurut Mas, orang itu masih pantas dimaafkan nggak? Bagas terlihat gugup. Sangat gugup. Kemudian dia menjawab, tergantung kesalahannya. Aku langsung menunduk. Karena sekarang aku semakin yakin. Dia tahu. Dia benar-benar tahu. Namun yang lebih menyakitkan, dia memilih berbohong setiap hari. Beberapa menit kemudian Bagas tertidur. Sedangkan aku masih terjaga. Dan tepat saat itulah ponselku berbunyi. Pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Awalnya aku mengira salah kirim. Namun setelah kubuka, tubuhku langsung membeku. Karena pesan itu hanya berisi satu foto. Satu foto yang membuat seluruh darahku serasa berhenti mengalir. Foto Wulan. Foto Bu Sumarni. Dan Bagas. Mereka sedang duduk bersama di sebuah kantor pembiayaan. Di atas meja terlihat beberapa berkas. Beberapa stempel. Dan sebuah dokumen yang membuat jantungku berdebar sangat kencang. Karena di sudut dokumen itu tertulis namaku. Sekar Larasati. Tanganku mulai gemetar. Karena tiba-tiba aku sadar. Mungkin uang tabunganku bukan satu-satunya yang sedang mereka incar. Dan jika dugaanku benar, maka masalah ini jauh lebih besar daripada pencurian biasa. Jauh lebih besar. Aku akhirnya tahu kenapa mereka menguras tabunganku. Tanganku gemetar saat melihat foto yang dikirim oleh nomor tidak dikenal itu. Aku memperbesar gambar tersebut. Lalu memperbesarnya lagi. Berharap aku salah melihat. Namun tidak. Orang-orang di foto itu memang Bu Sumarni, Wulan, dan Bagas. Tidak mungkin aku keliru. Aku mengenali wajah mereka dengan sangat jelas. Mereka duduk di sebuah kantor pembiayaan. Di atas meja ada beberapa map, beberapa dokumen. Dan yang paling membuatku takut, ada berkas yang memuat namaku. Sekar Larasati. Napas terasa semakin berat. Karena sekarang pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Kenapa mereka berada di sana? Kenapa namaku ada di dokumen itu? Dan yang paling penting, apalagi yang sudah mereka lakukan tanpa sepengetahuanku? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memandangi foto tersebut. Berulang kali.
Sampai akhirnya sebuah pesan kedua masuk. Nomor yang sama. Kali ini hanya satu kalimat. Kalau ingin tahu kebenarannya, periksa riwayat kredit atas namamu. Jantungku langsung berdebar sangat kencang. Karena aku mulai memahami arah masalah ini. Dan aku sama sekali tidak menyukainya. Keesokan harinya aku izin terlambat masuk kerja. Tujuanku hanya satu. Mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mendatangi kantor layanan informasi kredit. Sepanjang perjalanan, tanganku tidak berhenti dingin. Karena jika dugaanku benar, maka hidupku sedang berada di tepi jurang. Setelah proses pemeriksaan selesai, petugas memberikan beberapa lembar data. Aku langsung membacanya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dan saat itulah tubuhku terasa lemas. Karena namaku tercatat sebagai penanggung jawab sebuah pinjaman. Pinjaman yang tidak pernah kuajukan. Pinjaman yang bahkan tidak pernah kudengar sebelumnya. Air mataku langsung jatuh. Karena jumlahnya tidak kecil. Sangat tidak kecil. Ratusan juta rupiah. Aku langsung duduk. Karena kakiku mendadak tidak kuat menopang tubuhku. Petugas menatapku prihatin. Ibu baik-baik saja? Aku menggeleng. Karena aku tidak baik-baik saja. Sama sekali tidak. Tanganku terus memegang dokumen itu. Dan semakin aku membacanya, semakin besar rasa marah yang muncul. Karena pinjaman itu menggunakan sebagian data pribadiku. Fotokopi identitas, data rekening, dan beberapa dokumen yang hanya bisa diakses oleh orang yang sangat dekat denganku. Sangat dekat. Air mataku berubah menjadi kemarahan. Karena sekarang aku mulai sadar. Mereka bukan hanya mengambil uangku. Mereka juga menggunakan identitasku. Mereka memanfaatkan kepercayaanku. Dan mereka melakukannya selama aku sibuk bekerja keras setiap hari. Siang itu aku langsung menghubungi sahabatku, Endah Puspita. Satu-satunya orang yang selalu bisa kupercaya. Saat kami bertemu di sebuah kafe kecil, aku menunjukkan semua dokumen yang baru kudapatkan. Endah membaca satu persatu. Semakin lama wajahnya semakin serius. Sampai akhirnya dia mengangkat kepala. Laporin. Katanya tegas. Aku langsung terdiam. Karena kata itu terasa sangat berat. Sangat berat. Bagaimanapun juga mereka keluarga suamiku. Mereka orang-orang yang setiap hari tinggal satu rumah denganku. Namun Endah kembali berbicara. Sekar, kamu sadar nggak? Mereka bukan cuma ambil uang. Mereka menghancurkan masa depanmu. Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Karena itu benar. Sangat benar. Kalau pinjaman itu bermasalah, namaku yang akan tercoreng. Kalau utangnya gagal dibayar, namaku yang akan dikejar. Dan sementara itu, mereka hidup nyaman menggunakan hasilnya. Saat itulah Endah menunjuk satu bagian dokumen. Aku mengikuti arah jarinya, lalu membacanya. Dan beberapa detik kemudian, mataku langsung membelalak. Karena nama pemohon utama pinjaman itu bukan Bu Sumarni, bukan Wulan, melainkan Bagas Prasetyo. Suamiku sendiri. Tanganku langsung gemetar. Karena sekarang semuanya mulai tersusun. Tabunganku hilang. Pinjaman muncul atas namaku. Dan ternyata pusat dari semua masalah ini adalah orang yang selama ini tidur satu ranjang denganku. Air mata kembali jatuh. Namun kali ini berbeda. Karena kesedihan yang selama ini kurasakan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin hanya menangis. Aku ingin melawan. Aku ingin mendapatkan kembali hakku. Dan aku ingin mereka mempertanggungjawabkan semuanya. Malam harinya aku pulang ke rumah. Wajahku tenang. Sangat tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sudah kutemukan. Tidak Bu Sumarni. Tidak Wulan. Tidak juga Bagas. Mereka masih tertawa seperti biasa di ruang keluarga.
Masih menikmati hidup seperti tidak terjadi apa-apa. Dan melihat itu justru membuatku semakin yakin. Mereka belum sadar. Mereka benar-benar belum sadar. Bahwa mulai hari ini, aku tidak akan menjadi korban mereka lagi. Dan tanpa mereka ketahui, aku baru saja membuat janji pada diriku sendiri. Aku akan mengumpulkan semua bukti. Aku akan membiarkan mereka merasa aman. Aku akan membiarkan mereka berpikir aku tidak tahu apa-apa. Sampai waktunya tiba. Sampai mereka tidak punya jalan keluar lagi. Dan saat hari itu datang, balasan yang mereka terima akan jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Rahasia besar yang selama ini disembunyikan suamiku. Sejak hari itu aku berubah. Bukan di luar. Bukan di depan mereka. Aku masih tersenyum. Masih memasak. Masih berbicara seperti biasa. Masih duduk satu meja saat makan malam. Namun di dalam hati, aku sudah tidak lagi menjadi Sekar yang dulu. Karena ada sesuatu yang hancur. Kepercayaanku. Dan saat kepercayaan itu hancur, aku mulai melihat banyak hal yang selama ini tidak pernah kusadari. Aku mulai memperhatikan Bagas. Sangat memperhatikan. Setiap gerak-geriknya. Setiap telepon yang dia terima. Setiap alasan yang dia berikan saat pulang terlambat. Dan semakin aku memperhatikan, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Selama ini aku terlalu percaya. Terlalu percaya sampai tidak pernah memeriksa apapun. Tidak pernah mempertanyakan apapun. Dan mungkin itulah kesalahanku. 3 hari setelah menemukan dokumen pinjaman itu, sebuah kejadian membuat semuanya semakin jelas. Malam itu Bagas sedang mandi. Ponselnya tertinggal di atas meja. Biasanya aku tidak pernah menyentuh ponselnya. Tidak pernah. Karena aku selalu menghargai privasi. Namun malam itu berbeda. Karena privasi tidak lagi terasa penting saat kepercayaan sudah dihancurkan. Ponsel itu tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk. Dan isi pesannya membuat jantungku langsung berdebar. Mas, pihak Leasing telepon lagi. Mereka minta pembayaran minggu ini. Pengirimnya adalah Darto. Suami Wulan. Tanganku mulai dingin. Karena aku tidak pernah mendengar apapun tentang Leasing. Tidak pernah. Aku membuka layar pesan. Dan semakin banyak yang kubaca, semakin besar rasa marah yang muncul. Karena percakapan mereka dipenuhi pembicaraan tentang utang. Utang yang jumlahnya sangat besar. Ratusan juta rupiah. Air mataku mulai menggenang. Karena selama ini Bagas selalu mengatakan kondisi keuangan kami baik-baik saja. Selalu mengatakan semuanya aman. Ternyata itu bohong. Semuanya bohong. Aku terus membaca. Sampai akhirnya menemukan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Untung masih ada rekening Sekar. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Karena kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk tepat ke jantung. Jadi benar. Tabunganku bukan dicuri karena kebutuhan mendesak. Bukan karena keadaan darurat. Mereka memang menjadikannya sumber uang. Mereka memanfaatkan kerja kerasku. Mereka memanfaatkan kepercayaanku. Dan yang paling menyakitkan, suamiku mengetahui semuanya. Bahkan ikut merencanakannya. Saat itulah aku menemukan folder foto di dalam ponsel Bagas. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Namun salah satu gambar membuatku berhenti. Sebuah dokumen. Aku membukanya. Lalu memperbesar gambar tersebut. Dan saat membaca isinya, tubuhku langsung lemas. Karena itu adalah surat perjanjian utang. Dengan nominal yang membuatku hampir tidak bisa bernapas. Lebih dari 500 juta rupiah. Air mataku jatuh. Karena sekarang aku akhirnya mengerti. Inilah alasan sebenarnya. Inilah sumber dari semua kekacauan. Bagas terlilit utang besar. Utang yang selama ini disembunyikannya dariku. Dan saat dia tidak mampu membayar, dia memilih menggunakan tabunganku. Bukan meminta izin.
Bukan berdiskusi, melainkan mengambilnya diam-diam. Dan bukan hanya itu. Dia juga membiarkan ibu dan adiknya ikut menikmati uang tersebut. Aku terduduk di lantai. Karena rasanya seluruh hidupku berubah dalam hitungan menit. Ternyata selama ini aku hidup bersama orang yang sama sekali tidak kukenal. Saat itulah aku mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Bagas keluar. Aku segera mengembalikan ponselnya ke tempat semula. Lalu berpura-pura membaca buku. Jantungku berdebar sangat kencang. Namun aku berhasil menyembunyikannya. Untuk sementara. Karena sekarang aku sudah tahu satu hal. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Aku membutuhkan bukti yang lebih kuat, lebih lengkap, lebih menghancurkan. Dan malam itu, aku mulai membuat sebuah folder rahasia di laptopku. Folder yang berisi semua bukti. Mutasi rekening. Rekaman CCTV. Dokumen pinjaman. Foto-foto. Pesan-pesan. Semuanya. Satu persatu. Aku mengumpulkannya dengan hati-hati. Karena sekarang aku tidak lagi sekadar mencari kebenaran. Aku sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tepat saat aku menyimpan bukti terakhir, sebuah file lain muncul di layar laptop. File yang tidak sengaja terkirim bersamaan dengan dokumen sebelumnya. Aku membukanya. Lalu membaca isinya. Dan dalam hitungan detik, mataku langsung membelalak. Karena ternyata ada rahasia lain yang jauh lebih mengejutkan daripada pencurian uang. Rahasia yang selama ini disembunyikan Bagas dari semua orang. Termasuk dari ibunya sendiri. Dan jika rahasia itu terbongkar, seluruh keluarga ini bisa hancur dalam satu malam. Rahasia yang bisa menghancurkan seluruh keluarga ini. Tanganku masih berada di atas mouse. Mataku terpaku pada layar laptop. Jantungku berdetak sangat kencang. Karena file yang baru saja kubuka bukan dokumen biasa. Bukan bukti transfer. Bukan dokumen pinjaman. Bukan juga mutasi rekening. Melainkan sebuah surat perjanjian yang tidak pernah kuketahui sebelumnya. Aku membaca setiap barisnya perlahan. Dan semakin lama aku membaca, semakin dingin seluruh tubuhku. Karena nama yang tertulis di sana adalah nama Bagas, suamiku. Lalu ada nama lain. Seorang pria bernama Haris Nugroho. Aku tidak mengenalnya. Tidak pernah mendengar namanya. Namun isi dokumen itu membuatku hampir tidak bisa bernapas. Karena ternyata Bagas memiliki utang pribadi yang jauh lebih besar dari yang kukira. Bukan ratusan juta. Melainkan hampir 1 miliar rupiah. Tanganku langsung menutup mulut. Karena angka itu terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Selama ini kami hidup biasa saja. Tidak ada bisnis besar. Tidak ada investasi besar. Lalu uang sebanyak itu digunakan untuk apa? Aku terus membaca. Sampai akhirnya menemukan bagian yang membuatku benar-benar membeku. Karena utang itu bukan untuk kebutuhan keluarga. Bukan untuk rumah, bukan untuk usaha, melainkan untuk menutup kerugian investasi bodong yang diikuti Bagas secara diam-diam. Air mataku langsung jatuh. Karena sekarang semuanya masuk akal. Tabunganku, pinjaman atas namaku, pencurian ATM. Semuanya dilakukan untuk menutup lubang yang dibuat Bagas sendiri. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak pernah jujur kepadaku. Tidak pernah sekalipun. Aku memejamkan mata. Berusaha menahan amarah yang mulai membakar dada. Namun kejutan itu belum selesai. Belum sama sekali. Karena di bagian bawah dokumen ada lampiran lain. Aku membukanya. Dan saat membaca isinya, aku langsung terduduk. Karena ternyata Bagas tidak hanya berutang. Dia juga menandatangani surat kesanggupan menyerahkan aset keluarga sebagai jaminan pembayaran. Masalahnya, aset itu bukan miliknya, melainkan milik Bu Sumarni. Rumah yang selama ini ditempati keluarga mereka. Rumah yang selalu dibanggakan. Rumah yang dianggap warisan keluarga. Rumah itu diam-diam sudah dijadikan jaminan.
Tanpa sepengetahuan Bu Sumarni, tanpa sepengetahuan Wulan, dan tentu saja tanpa sepengetahuanku. Aku langsung membeku. Karena sekarang aku memahami sesuatu. Bagas bukan hanya berbohong kepadaku. Dia juga berbohong kepada keluarganya sendiri. Dan jika utang itu gagal dibayar, rumah tersebut bisa disita. Aku kembali membaca dokumen itu berulang kali. Berharap aku salah memahami. Namun tidak. Semuanya tertulis jelas. Sangat jelas. Dan saat itulah aku sadar. Aku memegang sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh keluarga ini dalam satu malam. Air mataku perlahan berhenti. Digantikan oleh ketenangan yang aneh. Karena untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku tidak lagi merasa menjadi korban yang tidak berdaya. Sekarang aku memiliki kartu yang tidak dimiliki siapapun. Kebenaran. Keesokan harinya aku menemui Endah lagi. Kami duduk di tempat yang sama. Dan kali ini aku membawa semua dokumen. Endah membacanya satu persatu. Wajahnya berubah drastis. Astaga! Bisiknya, itu rumah ibunya sendiri. Aku mengangguk. Endah langsung menggeleng tidak percaya. Dia gila. Aku menunduk. Karena kalimat itu mungkin benar. Bagas sudah terlalu jauh. Terlalu banyak kebohongan. Terlalu banyak pengkhianatan. Dan sekarang semuanya mulai runtuh. Saat itulah Endah berkata sesuatu yang membuatku berpikir lama. Sekar, kamu sadar nggak? Aku rasa ibu mertuamu bahkan belum tahu siapa orang yang sebenarnya menghancurkan keluarga mereka. Aku terdiam. Karena mungkin itu benar. Selama ini Bu Sumarni dan Wulan memang mengambil uangku. Mereka bersalah. Sangat bersalah. Namun ternyata mereka juga tidak mengetahui seluruh permainan yang dilakukan Bagas. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai melihat gambaran yang lebih besar. Masalah ini bukan lagi tentang tabungan. Bukan lagi tentang ATM. Bukan lagi tentang uang yang hilang. Ini tentang kebohongan yang sudah terlalu lama disembunyikan. Dan kebohongan itu sebentar lagi akan meledak. Saat aku hendak pulang, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari Bagas. Sangat singkat. Maaf kalau akhir-akhir ini aku banyak bohong. Tanganku langsung membeku. Karena itu adalah pertama kalinya dia mengakui sesuatu. Namun yang membuatku merinding adalah kalimat berikutnya. Tapi ada hal yang belum kamu tahu. Jantungku langsung berdebar. Karena aku sadar, jika Bagas sampai mengirim pesan seperti itu, maka kemungkinan besar masih ada rahasia lain yang belum terbongkar. Dan firasatku mengatakan, rahasia itu akan mengubah segalanya. Aku akhirnya mengetahui dosa terbesar suamiku. Sepanjang perjalanan pulang, pesan dari Bagas terus terbayang di kepalaku. Ada hal yang belum kamu tahu. Kalimat itu membuat dadaku tidak nyaman. Karena setelah semua yang sudah terbongkar, aku tidak bisa membayangkan masih ada rahasia lain yang lebih buruk. Tabunganku dikuras. Namaku digunakan untuk pinjaman. Rumah mertuaku dijadikan jaminan tanpa izin. Dan sekarang, masih ada sesuatu yang belum ku ketahui. Saat malam tiba, aku pulang ke rumah dengan wajah setenang mungkin. Aku tidak ingin mereka curiga. Belum. Karena semakin banyak bukti yang kudapatkan, semakin aku sadar bahwa aku harus sabar. Sangat sabar. Begitu masuk rumah, suasananya terasa berbeda. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tawa Wulan. Tidak ada obrolan Bu Sumarni. Rumah terasa sunyi. Aneh. Saat itulah aku melihat Bagas duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Seolah sudah berhari-hari tidak tidur. Saat melihatku, dia langsung berdiri. Sekar. Aku menghentikan langkah. Namun tidak mendekat. Karena sekarang aku tidak tahu lagi harus memandangnya sebagai apa. Suami? Atau orang asing? Aku mau bicara. Katanya pelan.
Aku tertawa kecil. Tawa yang terasa pahit. Baru sekarang. Bagas langsung menunduk. Karena dia tahu. Dia memang sudah terlambat. Sangat terlambat. Kami akhirnya duduk berhadapan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, aku melihat ketakutan yang nyata di wajah suamiku. Aku tahu kamu sudah mulai tahu semuanya. Katanya. Aku tidak menjawab. Karena tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Bagas mengusap wajahnya. Lalu menarik napas panjang. Sekar. Aku minta maaf. Air mataku hampir jatuh. Karena dulu, kalimat itu mungkin akan membuatku luluh. Namun sekarang tidak. Karena permintaan maaf tanpa kejujuran hanyalah suara kosong. Apalagi yang belum aku tahu. Tanyaku datar. Bagas langsung membeku. Beberapa detik berlalu. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Aku nggak pernah investasi sendiri. Aku langsung mengernyit. Apa maksudnya? Bukankah dokumen yang kutemukan menunjukkan semua investasi bodong itu atas namanya? Namun Bagas menggeleng. Itu bukan ideku. Awalnya ide Wulan. Tubuhku langsung kaku. Karena nama itu muncul lagi. Lagi dan lagi. Wulan yang kenalin aku ke investasi itu. Wulan yang bilang bakal untung besar. Wulan yang terus nyuruh aku masukin uang. Aku langsung terdiam. Karena sekarang gambaran masalah ini semakin luas. Jauh lebih luas. Terus. Tanyaku. Bagas memejamkan mata. Dan kalimat berikutnya membuatku membeku. Sebenarnya yang rugi bukan cuma aku. Jantungku langsung berdetak semakin cepat. Karena nada suaranya berubah. Menjadi sangat berat. Sangat takut. Sekar. Wulan juga kehilangan uang. Aku mengernyit. Berapa? Bagas menunduk. Lalu menjawab pelan. Hampir 700 juta. Aku langsung kehilangan kata-kata. 700 juta? Dari mana Wulan punya uang sebanyak itu? Bukankah selama ini dia selalu mengaku kesulitan keuangan? Bukankah selama ini dia selalu meminta bantuan keluarga? Bagas mengangkat kepalanya perlahan. Dan apa yang keluar dari mulutnya membuat seluruh tubuhku dingin. Itu bukan uang Wulan. Napas terasa berhenti. Karena aku mulai mengerti. Aku mulai memahami kemana arah cerita ini. Itu uang ibu. Dunia serasa berhenti berputar. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Karena sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Wulan begitu panik? Kenapa Bu Sumarni sering terlihat stres beberapa bulan terakhir? Kenapa mereka menguras tabunganku? Kenapa mereka terus mencari uang? Karena ternyata mereka sendiri sedang tenggelam. Dan lebih parah lagi, Bu Sumarni bahkan tidak tahu seluruh uangnya sudah habis. Wulan bilang ke ibu kalau uangnya dipakai buat usaha. Bagas menunduk. Padahal semuanya masuk ke investasi bodong. Air mataku perlahan jatuh. Karena sekarang aku mulai memahami sesuatu. Selama ini Bu Sumarni memang bersalah. Wulan juga bersalah. Namun akar dari semua kekacauan ternyata jauh lebih rumit. Keserakahan, kebohongan, dan keputusan-keputusan buruk yang terus ditutupi dengan kebohongan baru. Saat itulah Bagas mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Tangannya gemetar. Sangat gemetar. Aku harus kasih ini ke kamu. Aku menerima map itu perlahan. Kemudian membukanya. Dan dalam hitungan detik, mataku langsung membelalak. Karena isi map itu bukan dokumen utang. Bukan dokumen investasi. Melainkan surat resmi dari pengacara. Surat yang ditujukan kepada Bagas. Tentang tuntutan pembayaran yang harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Jika tidak, aset yang dijaminkan akan disita. Termasuk rumah Bu Sumarni. Tanganku mulai dingin. Karena sekarang waktu mereka hampir habis. Sangat hampir habis. Dan yang membuatku semakin terkejut. Di halaman terakhir surat itu tertulis satu nama.
Nama orang yang selama ini belum pernah kudengar. Namun ternyata menjadi tokoh paling penting dalam seluruh kekacauan ini. Haris Nugroho. Pria yang memegang semua utang mereka. Pria yang kini mengancam menyita semuanya. Dan tanpa kusadari, pertemuanku dengan orang itu akan menjadi awal dari balasan yang selama ini sedang kusiapkan. Aku mulai menyiapkan balasan untuk semua pengkhianatan ini. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Map berisi surat dari pengacara masih berada di depanku. Namaku tidak tertulis sebagai pihak yang ditagih. Namun hidupku tetap ikut hancur karena semua kekacauan itu. Aku membaca surat tersebut berulang kali. 30 hari. Hanya 30 hari. Setelah itu rumah Bu Sumarni bisa disita. Setelah itu seluruh kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan akan terbongkar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kasihan. Tidak lagi. Karena selama berbulan-bulan aku yang menangis sendirian. Aku yang kehilangan uang. Aku yang dikhianati. Aku yang dijadikan korban. Sementara mereka menikmati hasilnya. Saat itulah ponselku berbunyi. Pesan dari Endah. Gimana? Aku langsung meneleponnya. Begitu sambungan tersambung, aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Aku menangis. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan seseorang yang terlalu lama memikul beban sendirian. Endah mendengarkan tanpa memotong. Sampai akhirnya dia berkata pelan, "Sekar, kamu masih mau nyelamatin mereka?" Aku langsung terdiam. Karena itulah pertanyaan yang selama ini terus menghantuiku. Apakah aku masih harus menyelamatkan mereka? Orang-orang yang menguras tabunganku? Orang-orang yang memanfaatkan namaku? Orang-orang yang menghancurkan kepercayaanku? Air mataku kembali jatuh. Aku nggak tahu. Jawabku lirih. Dan memang itulah kenyataannya. Aku tidak tahu. Hatiku masih bertarung dengan pikiranku. Namun satu hal mulai menjadi jelas. Aku tidak boleh menjadi korban lagi. Tidak akan. Keesokan harinya aku mengambil cuti kerja. Aku menemui seorang pengacara yang direkomendasikan Endah. Namanya Jatmiko Wirawan. Pria parubaya yang tenang dan berbicara sangat hati-hati. Aku membawa semua bukti. Mutasi rekening. Rekaman CCTV. Dokumen pinjaman. Surat utang, dan semua pesan yang berhasil kukumpulkan. Pak Jatmiko membaca semuanya tanpa terburu-buru. 1 lembar, 2 lembar, puluhan lembar. Hampir 1 jam berlalu. Lalu beliau meletakkan dokumen terakhir, dan menghela napas panjang. Bu Sekar. Aku langsung menegakkan tubuh. Ya Pak. Beliau menatapku serius. Saya akan bicara jujur. Jantungku langsung berdebar. Karena aku tahu kalimat seperti itu biasanya diikuti sesuatu yang penting. Saya melihat banyak pelanggaran di sini. Tanganku mulai dingin. Banyak sekali. Beliau menunjuk beberapa dokumen. Penggunaan rekening tanpa izin. Pengambilan dana tanpa persetujuan. Pemanfaatan identitas untuk kepentingan pinjaman. Aku langsung menunduk. Karena mendengarnya dari orang lain terasa berbeda. Lebih nyata. Lebih menyakitkan. Dan lebih marah. Pak Jatmiko kembali berbicara. Kalau ibu mau, ini bisa dibawa ke jalur hukum. Ruangan langsung terasa sunyi. Karena untuk pertama kalinya, pilihan itu benar-benar berada di depanku. Aku bisa melaporkan semuanya. Aku bisa membuat mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku bisa mengambil kembali hakku. Namun di saat yang sama, mereka tetap keluarga suamiku. Air mataku kembali menggenang. Karena keputusan itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Pak Jatmiko tampaknya memahami kebimbanganku. Beliau tidak mendesak. Tidak memaksa. Hanya berkata satu kalimat. Kadang memaafkan dan membiarkan adalah dua hal yang berbeda. Kalimat itu langsung menancap di pikiranku.
Karena selama ini aku selalu mencampur adukan keduanya. Aku berpikir kalau memaafkan berarti harus diam. Kalau memaafkan berarti harus mengalah. Padahal tidak. Seseorang bisa memaafkan, namun tetap meminta keadilan. Dan mungkin itulah yang harus kulakukan. Saat hendak pulang, Pak Jatmiko memberikan satu map baru. Aku menerimanya perlahan. Apa ini? Tanyaku. Beliau tersenyum tipis. Langkah pertama. Aku membuka map tersebut. Dan isi di dalamnya membuat jantungku berdebar. Karena itu adalah draft laporan resmi. Lengkap, rapi, dan siap digunakan kapan saja. Tanganku gemetar saat menutup kembali map itu. Karena sekarang semuanya menjadi nyata. Sangat nyata. Malam harinya aku pulang ke rumah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, aku merasa lebih tenang. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena aku akhirnya memiliki kendali. Aku tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Aku tidak lagi menjadi korban yang bingung. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Namun saat memasuki rumah, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Bu Sumarni sedang menangis di ruang tamu. Wulan terlihat panik. Sedangkan Bagas berdiri dengan wajah pucat. Di atas meja terdapat sebuah amplop coklat besar. Dan dari kejauhan aku bisa melihat logo kantor pengacara yang sama dengan yang ada di surat penagihan. Jantungku langsung berdebar. Karena sepertinya, masalah mereka mulai mengejar. Dan ini baru permulaan. Mereka belum tahu. Belum sedikit pun tahu. Bahwa badai yang sesungguhnya akan segera datang. Mereka akhirnya mulai takut. Saat masuk ke ruang tamu, aku langsung merasakan suasana yang berbeda. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tawa. Tidak ada obrolan santai seperti biasanya. Yang ada hanya wajah-wajah tegang. Bu Sumarni duduk di sofa sambil memegang amplop coklat. Tangannya gemetar. Matanya sembab. Sedangkan Wulan mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan yang nyata. Ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Begitu melihatku masuk, mereka langsung diam. Sangat diam. Aku hampir tersenyum. Karena selama berbulan-bulan aku yang hidup dalam ketakutan. Aku yang tidak bisa tidur. Aku yang terus menangis diam-diam. Dan sekarang, mereka mulai merasakan sedikit dari apa yang kurasakan. Ada apa? Tanyaku pelan. Wulan langsung menoleh. Wajahnya pucat. Nggak ada. Jawabnya cepat. Aku mengangguk pelan. Namun di dalam hati aku tahu. Ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Dan sesuatu itu mulai menghancurkan ketenangan mereka. Malam harinya aku mendengar suara pertengkaran dari kamar Bu Sumarni. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Aku berhenti di lorong. Tidak sengaja mendengarkan. Namun suara mereka terlalu jelas. Kenapa bisa sampai ada surat seperti ini? Bentak Bu Sumarni. Aku nggak tahu, Bu. Jawab Wulan. Kamu bohong. Suara tangisan langsung terdengar. Aku berdiri diam. Karena untuk pertama kalinya, keluarga yang selama ini kompak menyalahkanku mulai saling menyalahkan. Dan itu baru awal. Keesokan paginya aku pergi ke kantor dengan perasaan yang berbeda. Lebih tenang. Lebih fokus. Karena sekarang aku tidak lagi sibuk mencari kebenaran. Aku sudah menemukannya. Yang harus kulakukan sekarang adalah menunggu. Mengumpulkan lebih banyak bukti. Dan membiarkan mereka terjebak oleh kebohongan mereka sendiri. Siang hari saat sedang bekerja, ponselku berbunyi. Pesan dari nomor tidak dikenal. Aku langsung teringat orang misterius yang dulu mengirim foto kantor pembiayaan. Tanganku langsung membuka pesan tersebut. Dan saat melihat isinya, mataku langsung membelalak. Karena kali ini bukan foto, melainkan rekaman suara. Durasinya hampir 7 menit.
Aku memasang earphone, lalu memutarnya. Beberapa detik pertama hanya suara orang berbicara. Kemudian aku langsung mengenali salah satu suara itu. Wulan. Jantungku langsung berdebar. Aku memperbesar volume. Dan semakin lama mendengarkan, semakin dingin seluruh tubuhku. Karena rekaman itu berisi percakapan Wulan dengan seseorang. Tentang uang. Tentang tabungan. Tentang diriku. Air mataku mulai menggenang. Karena aku mendengar sendiri kalimat yang selama ini hanya menjadi dugaan. Tenang aja. Suara Wulan terdengar jelas. Sekar nggak bakal curiga. Aku tahu pinnya. Tanganku langsung gemetar. Karena itu berarti semuanya dilakukan dengan sengaja. Direncanakan. Bukan karena terpaksa. Bukan karena darurat. Melainkan karena mereka yakin aku bisa dimanfaatkan. Namun rekaman itu belum selesai. Belum. Karena beberapa detik kemudian muncul kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Bahkan kalau uangnya habis pun, masih ada aset lain atas nama dia. Aku langsung menghentikan rekaman. Napas terasa sesak. Karena sekarang aku tahu. Mereka tidak hanya mengincar tabunganku. Mereka memang menjadikan hidupku sebagai sumber penyelamat masalah mereka. Aku memejamkan mata. Berusaha mengendalikan emosi. Karena kemarahan mulai mengambil alih. Dan saat itulah aku membuat keputusan. Aku tidak akan menunggu terlalu lama lagi. Mereka sudah melewati batas. Sangat jauh melewati batas. Sore harinya aku menemui Pak Jatmiko lagi. Aku memperdengarkan rekaman tersebut. Beliau mendengarkan sampai selesai. Kemudian mengangguk pelan. Itu bukti yang sangat kuat. Katanya. Aku langsung menunduk. Karena setiap bukti baru yang ditemukan selalu membawa dua perasaan sekaligus. Lega. Dan sakit. Lega karena kebenaran semakin jelas. Sakit karena pelakunya adalah keluarga sendiri. Saat itulah Pak Jatmiko berkata sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Bu Sekar. Saya rasa mereka sudah mulai panik. Aku mengangkat kepala. Maksud Bapak? Beliau menunjukkan sebuah dokumen baru. Dokumen yang baru saja diterimanya pagi itu. Aku membacanya perlahan. Lalu mataku langsung membelalak. Karena ternyata seseorang dari keluarga suamiku diam-diam mencoba menarik uang lagi menggunakan data milikku. Namun kali ini gagal. Dan kegagalan itu tercatat secara resmi. Tanganku mulai gemetar. Karena itu berarti, meski semua masalah sudah mulai terungkap, masih ada seseorang yang belum berhenti. Masih ada seseorang yang tetap mencoba memanfaatkan namaku. Dan firasatku mengatakan, orang itu adalah Wulan. Namun aku belum tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, Wulan akan melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kesalahan yang akan membuat seluruh kebohongannya runtuh sekaligus. Wulan akhirnya melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sejak mendengar rekaman suara itu, aku tidak lagi memiliki keraguan. Tidak sedikit pun. Karena sekarang semuanya sudah jelas. Tabunganku memang diambil dengan sengaja. PIN ATM-ku memang digunakan dengan sadar. Dan semua itu bukan kesalahan. Bukan ketidaksengajaan. Bukan keadaan terpaksa. Melainkan pengkhianatan. Pengkhianatan yang direncanakan. Namun yang membuatku semakin marah, mereka ternyata belum berhenti. Mereka masih mencoba menggunakan identitasku. Masih mencoba mengambil keuntungan dari namaku. Seolah hidupku memang diciptakan untuk menyelamatkan masalah mereka. Dan aku sudah muak. Benar-benar muak. 3 hari setelah pertemuanku dengan Pak Jatmiko, sebuah telepon masuk saat aku sedang bekerja. Nomor dari bank. Aku langsung mengangkatnya. Karena akhir-akhir ini setiap telepon dari bank selalu membuat jantungku berdebar. Selamat siang, Ibu Sekar. Iya. Jawabku. Petugas itu terdengar ragu. Kemudian berkata pelan.
Kami ingin melakukan konfirmasi terkait pengajuan pembukaan fasilitas kredit atas nama Ibu. Tanganku langsung membeku. Apa? Kredit lagi? Aku langsung berdiri dari kursiku. Tolong ulangi. Petugas kembali menjelaskan. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat darahku terasa mendidih. Karena seseorang baru saja mencoba mengajukan pinjaman menggunakan data pribadiku. Lagi. Untuk kedua kalinya. Dan kali ini jumlahnya lebih besar. Jauh lebih besar. Hampir 300 juta rupiah. Aku langsung memejamkan mata. Karena sekarang aku tahu. Seseorang mulai panik. Sangat panik. Dan kepanikan itu membuatnya ceroboh. Sebelum menutup telepon, aku meminta seluruh detail pengajuan tersebut. Petugas setuju membantu. Dan 1 jam kemudian semua dokumen masuk ke emailku. Saat membukanya, mataku langsung membelalak. Karena pada bagian pengajuan terdapat nomor telepon yang digunakan. Nomor itu sangat familiar. Sangat familiar. Aku mengambil ponsel. Lalu mencocokkannya. Dan dalam hitungan detik, kepalaku terasa berputar. Karena nomor itu milik Wulan. Adik iparku sendiri. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena sedih. Melainkan karena tidak percaya. Karena setelah semua yang terjadi, setelah surat penagihan, setelah masalah utang, setelah keluarga mulai panik, dia masih mencoba menggunakan namaku. Masih mencoba memanfaatkan diriku. Seolah aku tidak memiliki hak untuk marah. Seolah aku akan terus diam. Dan saat itulah aku sadar. Wulan tidak akan pernah berhenti sampai seseorang menghentikannya. Sore harinya aku langsung menemui Pak Jatmiko. Begitu melihat dokumen tersebut, beliau langsung menggeleng. Ini fatal. Katanya. Aku terdiam. Karena dari nada suaranya saja aku tahu masalah ini serius. Sangat serius. Kenapa, Pak? Tanyaku. Beliau menunjuk beberapa bagian formulir. Lihat ini. Aku mengikuti arah jarinya. Dan beberapa detik kemudian, mataku langsung membelalak. Karena formulir itu menggunakan tanda tangan palsu atas namaku. Tanda tangan palsu. Tanganku mulai gemetar. Karena sekarang semuanya naik ke level yang berbeda. Bukan lagi soal uang. Bukan lagi soal ATM. Bukan lagi soal keluarga yang meminjam tanpa izin. Ini sudah masuk pemalsuan dokumen. Dan konsekuensinya jauh lebih berat. Pak Jatmiko menatapku serius. Sekar. Kalau dokumen ini diproses sampai cair, posisi kamu sangat berbahaya. Aku mengangguk. Karena aku memahami itu. Namun yang lebih penting, aku juga memahami satu hal lain. Wulan baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kesalahan yang tidak bisa ditutupi dengan tangisan. Kesalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan alasan keluarga. Kesalahan yang meninggalkan jejak resmi. Dan jejak itu sekarang ada di tanganku. Malam harinya aku pulang dengan perasaan yang berbeda. Lebih tenang. Lebih yakin. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa kebenaran benar-benar berada di pihakku. Saat masuk rumah, aku melihat Wulan sedang duduk di ruang tamu. Seperti biasa. Namun kali ini aku memperhatikannya lebih lama. Dan entah kenapa, aku melihat kegelisahan di wajahnya. Dia sering memeriksa ponsel. Sering menggigit bibir. Sering menoleh ke arah pintu. Seolah sedang menunggu sesuatu. Atau takut terhadap sesuatu. Dan aku tahu alasannya. Karena mungkin saat ini dia sedang menunggu kabar pinjaman itu disetujui. Padahal dia tidak tahu. Permohonannya sudah gagal. Dan bukti percobaannya sudah berada di tanganku. Saat itulah ponsel Wulan berbunyi. Dia langsung melihat layar. Lalu wajahnya berubah pucat. Sangat pucat. Hampir seperti orang yang baru menerima kabar buruk. Aku pura-pura tidak melihat. Namun dari kejauhan aku bisa membaca satu kalimat yang muncul di layar ponselnya. Permohonan ditolak. Aku langsung menunduk.
menyembunyikan ekspresiku. Karena aku tahu, ini baru permulaan. Wulan baru saja kehilangan jalan keluar yang selama ini diharapkannya. Dan orang yang terpojok sering melakukan tindakan paling nekat. Aku belum tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, Wulan akan mencoba menyalahkan semua kekacauan ini kepadaku di depan seluruh keluarga besar. Namun kali ini, aku sudah siap. Dan mereka tidak akan pernah menyangka bukti apa saja yang sudah kusimpan. Mereka menjadikanku kambing hitam di depan seluruh keluarga. Aku sudah menduganya. Sejak pinjaman atas namaku ditolak, sejak Wulan menerima pesan penolakan itu, aku tahu dia tidak akan tinggal diam. Karena orang seperti Wulan tidak pernah benar-benar mengakui kesalahan. Dia selalu mencari orang lain untuk disalahkan. Selalu mencari korban baru. Dan kali ini, korban itu adalah aku. Minggu pagi itu Bu Sumarni mendadak mengumumkan akan mengadakan kumpul keluarga. Katanya ada masalah penting yang harus dibahas. Aku langsung curiga. Sangat curiga. Karena selama ini keluarga besar hampir tidak pernah berkumpul tanpa alasan khusus. Dan firasatku mengatakan alasan kali ini bukan sesuatu yang baik. Benar saja. Menjelang siang rumah mulai ramai. Paman, bibi, sepupu, semuanya datang. Ruang tamu penuh. Dan suasananya terasa aneh. Sangat aneh. Seolah semua orang sedang menunggu sesuatu. Aku duduk di salah satu sudut ruangan. Diam. Mengamati. Karena aku tahu badai akan segera datang. Dan ternyata aku tidak salah. Saat semua orang sudah berkumpul, Wulan berdiri. Matanya terlihat sembab. Seolah habis menangis semalaman. Namun aku tahu wajah itu. Aku tahu cara dia memainkan peran sebagai korban. Karena selama bertahun-tahun dia selalu berhasil melakukannya. Maaf semuanya. Katanya lirih. Aku sebenarnya nggak mau cerita. Kalimat pembuka yang langsung membuatku muak. Karena biasanya setelah kalimat itu akan muncul kebohongan besar. Dan benar saja. Aku cuma capek. Aku capek dianggap jahat. Air matanya mulai jatuh. Beberapa anggota keluarga langsung terlihat iba. Aku tetap diam. Karena aku ingin mendengar sejauh mana dia akan berbohong. Wulan menoleh ke arahku. Lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh ruangan langsung memandangku. Semua masalah ini bermula karena Sekar. Aku langsung tersenyum tipis. Bukan karena lucu. Melainkan karena akhirnya dia benar-benar kehilangan akal. Bu Sumarni ikut menangis. Dan yang membuatku semakin kecewa, beliau membiarkan Wulan berbicara. Tanpa menghentikannya. Tanpa meminta bukti. Tanpa mempertanyakan apapun. Wulan terus melanjutkan sandiwaranya. Selama ini Sekar selalu menghina kami karena soal uang. Aku sering direndahkan. Aku sering dibuat malu. Beberapa saudara mulai berbisik. Aku memperhatikan satu persatu wajah mereka. Dan aku bisa melihat kebingungan. Karena sebagian besar dari mereka mengenalku. Mereka tahu aku bukan orang yang suka merendahkan orang lain. Namun Wulan terus berbicara. Semakin jauh. Semakin berani. Bahkan akhirnya dia mengatakan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Kalau keluarga ini hancur, itu karena Sekar nggak pernah mau membantu. Ruangan mendadak sunyi. Sangat sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku berdiri. Perlahan. Tenang. Tanpa teriakan. Tanpa amarah. Namun seluruh ruangan langsung memperhatikanku. Karena selama ini aku selalu diam. Selalu mengalah. Selalu menunduk. Dan hari itu, aku tidak akan melakukan semua itu lagi. Wulan. Kataku pelan. Dia langsung terdiam. Mungkin karena tidak menyangka aku akan bicara. Aku menatapnya. Lama sekali. Sampai akhirnya aku mengeluarkan sebuah map dari tas. Map yang selama ini selalu kubawa. Map yang berisi seluruh bukti. Jantungku berdebar. Namun kali ini bukan karena takut.
Melainkan karena aku tahu waktunya sudah tiba. Kamu yakin mau lanjut? Tanyaku. Wulan terlihat gugup. Sangat gugup. Tapi dia masih mencoba bertahan. Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Aku mengangguk pelan. Lalu ini apa? Aku mengeluarkan mutasi rekening. Kemudian meletakkannya di meja. Satu persatu. Puluhan lembar. Seluruh ruangan langsung memperhatikan. Dan sebelum siapapun sempat bicara, aku mengeluarkan bukti berikutnya. Rekaman CCTV. Lalu rekaman suara. Kemudian dokumen pengajuan pinjaman atas namaku. Wajah Wulan langsung kehilangan warna. Seketika, tangannya mulai gemetar. Sedangkan Bu Sumarni terlihat membeku. Benar-benar membeku. Karena untuk pertama kalinya, mereka sadar aku mengetahui semuanya. Dan yang lebih mengerikan, aku memiliki bukti semuanya. Aku menatap seluruh keluarga. Lalu berkata dengan suara yang bergetar karena menahan luka bertahun-tahun. Selama ini aku diam bukan karena aku bodoh. Selama ini aku diam karena aku masih menganggap mereka keluarga. Air mataku mulai jatuh. Namun mereka menguras tabunganku. Menggunakan namaku. Memalsukan tanda tanganku. Dan mencoba menghancurkan masa depanku. Ruangan langsung gaduh. Beberapa saudara berdiri. Beberapa terlihat shock. Beberapa bahkan tidak percaya. Sedangkan Wulan, dia hanya bisa menatap bukti-bukti itu dengan wajah pucat. Karena seluruh kebohongannya baru saja runtuh. Namun aku belum selesai. Karena masih ada satu bukti terakhir. Satu bukti yang bahkan belum diketahui Bu Sumarni. Bukti yang akan mengubah posisi semua orang di ruangan itu. Termasuk Bagas. Dan saat aku mengeluarkan dokumen terakhir dari Mac, aku melihat wajah Bagas langsung berubah. Karena dia tahu, rahasia terbesar yang selama ini disembunyikannya akan terbongkar di depan seluruh keluarga. Rahasia terbesar Bagas akhirnya terbongkar. Ruangan itu mendadak sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada map yang ada di tanganku. Sedangkan Bagas, wajahnya berubah pucat. Sangat pucat. Aku bahkan bisa melihat keringat mulai muncul di pelipisnya. Karena dia tahu. Dia sangat tahu. Dokumen terakhir itu adalah sesuatu yang selama ini berusaha mati-matian dia sembunyikan. Dan hari ini, rahasia itu akan terbuka. Di depan semua orang. Di depan ibunya. Di depan adiknya. Di depan seluruh keluarga besar. Tanganku gemetar saat mengeluarkan lembaran terakhir dari dalam map. Bukan karena takut, tapi karena luka yang kurasakan terlalu dalam. Terlalu lama. Dan sekarang aku akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatakan semuanya. Aku menatap Bu Sumarni. Beliau terlihat bingung. Matanya berpindah dari wajahku ke wajah Bagas. Kemudian kembali lagi kepadaku. Apa lagi ini, Sekar? Tanyanya pelan. Air mataku hampir jatuh. Karena aku tahu, setelah dokumen ini dibuka, tidak ada yang akan sama lagi. Aku meletakkan lembaran itu di atas meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Bu Sumarni. Silakan dibaca, Bu. Tangannya gemetar saat mengambil dokumen tersebut. Ruangan masih sunyi. Sangat sunyi. Hanya suara kertas yang dibalik satu persatu. Beberapa detik berlalu. Kemudian wajah Bu Sumarni mulai berubah. Matanya membelalak. Tangannya semakin gemetar. Dan beberapa saat kemudian, dokumen itu jatuh dari genggamannya. Astaga! Bisiknya. Semua orang langsung menoleh. Karena ekspresinya terlihat sangat shock. Sangat terpukul. Wulan langsung mengambil dokumen tersebut, lalu membacanya. Dan dalam hitungan detik, wajahnya juga kehilangan warna. Karena dokumen itu berisi surat perjanjian jaminan rumah. Rumah Bu Sumarni. Rumah yang selama ini mereka tempati. Rumah yang selalu mereka banggakan.
Rumah itu ternyata sudah dijadikan jaminan utang oleh Bagas. Tanpa izin, tanpa sepengetahuan siapapun. Air mata Bu Sumarni langsung jatuh. Beliau menoleh ke arah anaknya. Bagas. Suaranya bergetar. Kamu lakukan ini. Bagas menunduk. Tidak mampu menjawab. Dan diamnya menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Kamu gadaikan rumah ini. Tangis Bu Sumarni pecah. Untuk pertama kalinya, aku melihat wanita yang selama ini selalu terlihat kuat itu benar-benar hancur. Karena ternyata orang yang paling menghancurkan keluarganya bukan aku. Bukan orang luar. Melainkan anaknya sendiri. Bagas akhirnya berdiri. Tubuhnya gemetar. Air matanya mulai jatuh. Aku salah, Bu. Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan semakin emosional. Karena semua orang tahu, kesalahan ini bukan kesalahan kecil. Ini kesalahan yang bisa membuat seluruh keluarga kehilangan rumah. Kamu bohong selama ini. Bentak salah satu paman. Kamu pakai nama istrimu. Kamu ambil uang Sekar. Kamu gadaikan rumah ibumu. Bagas hanya menangis. Tidak mampu membela diri. Karena semua bukti sudah ada. Dan tidak ada lagi yang bisa dia sembunyikan. Saat itulah Bu Sumarni menatapku. Tatapannya berbeda. Sangat berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi rasa meremehkan. Yang ada hanya rasa bersalah. Rasa bersalah yang sangat besar. Sekar. Air matanya terus mengalir. Ibu nggak tahu. Aku tersenyum pahit. Karena kalimat itu sudah terlambat. Sangat terlambat. Dulu ketika aku mencoba menjelaskan sesuatu, beliau tidak pernah percaya. Dulu ketika aku menangis, beliau menganggapku berlebihan. Dulu ketika aku kehilangan uang, beliau justru menyalahkanku. Dan sekarang, kebenaran akhirnya berdiri di depan mata. Tanpa bisa dibantah. Tanpa bisa ditutupi. Saat itulah Wulan mendadak menangis keras. Benar-benar keras. Aku nggak tahu bakal separah ini. Aku langsung menatapnya. Karena kalimat itu membuatku hampir tertawa. Tidak tahu? Dia memakai uangku. Dia mengambil ATM-ku. Dia mencoba membuat pinjaman atas namaku. Dan sekarang dia berkata tidak tahu? Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi kasihan. Sedikit pun tidak. Karena mereka selalu punya alasan. Selalu punya pembelaan. Namun tidak pernah memikirkan luka yang kutanggung. Saat itulah Pak De Joko, kakak Bu Sumarni, berdiri. Beliau menatap seluruh ruangan. Lalu berkata dengan suara tegas. Sudah cukup. Semua orang langsung diam. Keluarga ini terlalu lama hidup dalam kebohongan. Ruangan kembali sunyi. Karena semua orang tahu. Beliau benar. Sangat benar. Dan tepat saat itu, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Pak Jatmiko. Aku membukanya. Dan dalam hitungan detik, mataku langsung membelalak. Karena isi pesannya sangat singkat. Namun mampu membuat jantungku berdetak sangat kencang. Semua dokumen sudah siap. Keputusan sekarang ada di tangan ibu. Aku langsung memejamkan mata. Karena aku tahu. Besok, aku harus menentukan nasib semua orang yang ada di ruangan ini. Dan keputusan itu akan mengubah hidup kami selamanya. Aku akhirnya memilih berhenti menjadi korban. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pesan dari Pak Jatmiko terus terbayang di kepalaku. Semua dokumen sudah siap. Keputusan sekarang ada di tangan ibu. Kalimat itu sederhana. Namun beban yang dibawanya sangat besar. Karena sekarang semuanya memang ada di tanganku. Aku bisa memilih diam. Aku bisa memilih memaafkan. Aku bisa memilih melanjutkan semuanya ke jalur hukum. Dan apapun keputusan yang kuambil, akan mengubah hidup seluruh keluarga ini. Termasuk hidupku sendiri. Aku duduk sendirian di ruang makan.
Rumah yang biasanya ramai kini terasa sangat sunyi. Setelah pertemuan keluarga kemarin, suasana berubah total. Bu Sumarni lebih banyak menangis. Wulan mengurung diri di kamar. Sedangkan Bagas hampir tidak berani menatapku. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan ketakutan yang selama ini kurasakan. Namun anehnya, aku tidak merasa puas. Tidak juga bahagia. Yang kurasakan hanyalah lelah. Sangat lelah. Karena selama berbulan-bulan aku hidup dalam kebohongan. Berbulan-bulan aku mempertanyakan diriku sendiri. Berbulan-bulan aku merasa bersalah atas sesuatu yang bahkan tidak kulakukan. Saat itulah Bagas datang menghampiriku. Wajahnya kusut. Matanya merah. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menangis. Dia duduk di hadapanku. Namun tidak langsung berbicara. Hanya diam. Lama sekali. Sampai akhirnya dia mengumpulkan keberanian. Sekar. Aku menatapnya. Datar. Tanpa marah. Tanpa benci. Karena semua emosi itu rasanya sudah habis. Aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Karena kalimat itu sudah terlalu sering kudengar akhir-akhir ini. Namun tidak ada satupun yang mampu mengembalikan apa yang sudah hilang. Aku hancurin semuanya. Katanya pelan. Aku hancurin kepercayaanmu. Aku hancurin keluarga ini. Air matanya mulai jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang laki-laki yang benar-benar menyadari akibat dari perbuatannya. Namun kesadaran itu datang terlambat. Sangat terlambat. Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa lagi. Tangannya gemetar. Tapi tolong jangan laporin ibu. Jantungku langsung berdebar. Karena ternyata bahkan di saat seperti ini, dia masih memikirkan orang lain. Bukan aku. Bukan luka yang kutanggung. Bukan masa depanku yang hampir hancur. Melainkan ibunya. Aku menunduk. Air mataku perlahan jatuh. Karena kalimat itu membuatku sadar satu hal. Selama ini aku memang tidak pernah menjadi prioritas. Tidak pernah. Aku nggak bisa janji apa-apa. Jawabku pelan. Bagas langsung menangis. Karena dia tahu. Kali ini aku tidak bisa lagi dibujuk. Tidak bisa lagi dilembutkan dengan kata-kata. Karena yang rusak bukan perasaanku. Melainkan kepercayaanku. Dan kepercayaan tidak bisa dibangun ulang dalam satu malam. Saat itulah Bu Sumarni keluar dari kamar. Beliau berjalan pelan ke arahku. Wajahnya sembab. Bahkan terlihat lebih tua dibanding beberapa minggu lalu. Sekar. Aku mengangkat kepala. Beliau langsung menangis. Tangannya memegang tanganku erat. Ibu salah. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Ibu terlalu percaya sama anak sendiri. Ibu terlalu sering menyalahkan kamu. Aku benar-benar minta maaf. Suasana menjadi sangat emosional. Karena untuk pertama kalinya, permintaan maaf itu terdengar tulus. Benar-benar tulus. Namun aku juga tahu, tulus tidak selalu berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Tidak selalu. Saat itulah Wulan keluar dari kamarnya. Dan yang kulihat membuatku terkejut. Wulan menangis. Namun kali ini berbeda. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti saat dia berpura-pura menjadi korban. Tangisnya terlihat hancur. Benar-benar hancur. Dia duduk di lantai. Lalu berkata dengan suara bergetar. Aku iri sama Mbak. Ruangan langsung sunyi. Karena tidak ada yang menyangka pengakuan itu akan keluar. Aku iri karena Mbak selalu punya hidup yang teratur. Aku iri karena Mbak bisa nabung. Aku iri karena Mbak selalu kuat. Tangisnya semakin pecah. Dan karena iri itu, aku berubah jadi orang yang jahat. Air mataku ikut jatuh. Karena akhirnya, untuk pertama kalinya, tidak ada kebohongan. Tidak ada alasan. Tidak ada sandiwara. Yang ada hanya kebenaran. Dan kebenaran itu menyakitkan bagi semua orang.
Malam semakin larut. Setelah semua percakapan itu selesai, aku masuk ke kamar. Lalu membuka laptop. Dokumen dari Pak Jatmiko masih ada di sana. Lengkap. Siap dikirim. Siap diproses. Tanganku berada di atas tombol kirim. Aku menatap layar lama sekali. Karena keputusan ini akan menentukan semuanya. Masa depan Bagas. Masa depan Wulan. Masa depan Bu Sumarni. Dan juga masa depanku. Aku menarik napas panjang. Kemudian membuat keputusan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Keputusan yang membuat air mataku jatuh. Namun juga membuat hatiku terasa lebih ringan. Karena akhirnya, aku memilih diriku sendiri. Aku memilih berhenti menjadi korban. Dan besok pagi, seluruh keluarga akan mengetahui keputusan yang sudah kuambil. Aku kehilangan keluarga yang salah, dan menemukan diriku yang sebenarnya. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya. Namun aku tidak benar-benar tidur semalaman. Laptop masih terbuka di atas meja. Dokumen dari Pak Jatmiko masih terpampang di layar. Dan keputusan yang kuambil semalam masih terasa berat di dada. Sangat berat. Karena tidak ada keputusan yang mudah saat orang-orang yang menyakitimu adalah keluarga sendiri. Aku berdiri di depan jendela, melihat langit yang mulai terang, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam kebohongan, aku merasa tenang. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena aku akhirnya berhenti mengorbankan diriku sendiri demi menyenangkan orang lain. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah kuraih. Saat keluar kamar, semua orang sudah berkumpul di ruang tamu. Bu Sumarni, Wulan, Bagas. Mereka terlihat tegang. Sangat tegang. Karena mereka tahu, hari ini aku akan memberikan jawaban. Hari ini aku akan menentukan langkah berikutnya. Aku duduk perlahan, lalu meletakkan sebuah map di atas meja. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu. Sampai akhirnya aku membuka suara. Aku sudah membuat keputusan. Tanganku sedikit gemetar. Namun suaraku tetap tenang. Karena keputusan ini sudah kupikirkan sepanjang malam. Bu Sumarni langsung menangis. Sedangkan Wulan terlihat pucat. Bagas hanya menunduk. Aku tidak akan membiarkan apa yang kalian lakukan dianggap biasa. Ruangan langsung sunyi. Karena semua orang tahu itu benar. Apa yang mereka lakukan bukan kesalahan kecil. Mereka mengambil tabunganku. Menggunakan identitasku. Memalsukan tanda tanganku. Menghancurkan kepercayaanku. Dan semua itu memiliki konsekuensi. Air mata Bu Sumarni semakin deras. Namun aku melanjutkan. Aku memilih menempuh jalur hukum untuk mengembalikan seluruh hakku. Wulan langsung menangis. Sedangkan Bagas memejamkan mata. Karena mereka tahu, keputusan itu tidak bisa lagi diubah. Namun aku belum selesai. Aku mengeluarkan dokumen kedua. Aku tidak mengajukan tuntutan pidana selama kalian bekerja sama mengembalikan seluruh kerugian dan mengikuti proses hukum perdata yang sudah disiapkan. Semua orang langsung terdiam. Karena mereka tidak menyangka keputusan itu. Aku tidak menghancurkan mereka. Namun aku juga tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku memilih keadilan. Bukan balas dendam. Dan itulah balasan yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, proses berjalan panjang. Sangat panjang. Sebagian aset dijual. Utang mulai diselesaikan. Dana yang diambil dariku dikembalikan secara bertahap. Dan untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi akibat dari pilihan mereka sendiri. Tanpa bisa menyalahkan siapapun. Tanpa bisa bersembunyi di balik alasan keluarga. Sementara itu, hidupku perlahan berubah. Aku memutuskan berpisah dari Bagas. Keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Namun juga keputusan yang paling benar. Karena aku tidak bisa membangun masa depan di atas kepercayaan yang sudah runtuh. Saat surat perpisahan itu resmi keluar,
Aku menangis. Sangat menangis. Karena aku tidak hanya kehilangan seorang suami. Aku kehilangan mimpi yang pernah kubangun bersamanya. Namun setelah air mata itu habis, aku merasa lebih ringan. Jauh lebih ringan. 1 tahun kemudian, aku berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Rumah dengan pagar putih. Taman kecil. Dan teras yang selama ini hanya ada dalam mimpiku. Rumah yang kubeli dari hasil kerja kerasku sendiri. Bukan dari bantuan siapapun. Bukan dari uang siapapun. Milikku sendiri. Aku berjalan perlahan memasuki rumah itu. Menyentuh dindingnya. Melihat setiap sudut ruangan. Dan tanpa sadar, air mataku kembali jatuh. Karena aku teringat perempuan yang dulu menangis saat melihat saldo tabungannya hilang. Perempuan yang dulu merasa hidupnya hancur. Perempuan yang dulu berpikir dirinya tidak akan pernah bangkit lagi. Ternyata dia bisa. Ternyata aku bisa. Ponselku berbunyi. Pesan dari Endah. Selamat datang di rumah baru. Aku tersenyum sambil mengusap air mata. Lalu membalas singkat. Terima kasih sudah percaya padaku saat aku sendiri hampir menyerah. Beberapa menit kemudian aku keluar ke teras. Angin sore bertiup pelan. Langit terlihat indah. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, hatiku benar-benar damai. Aku menatap langit. Lalu berbisik pelan. Ayah. Aku berhasil. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena sakit. Bukan karena pengkhianatan. Bukan karena kehilangan. Melainkan karena syukur. Karena akhirnya aku mengerti satu hal. Kadang Tuhan tidak mengambil orang-orang dari hidup kita untuk menghukum kita. Kadang Tuhan mengambil mereka untuk menyelamatkan kita. Aku kehilangan keluarga yang salah. Agar bisa menemukan diriku yang sebenarnya. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi takut berjalan sendirian. Karena aku sudah tahu nilai diriku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya lagi.